kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Jadi Ketua Prodi baru STKIP Taman Siswa Bima. Beliau ini adalah salah satu dosen profesional, dosen yang kemudian memiliki ini kapasitas keilmuan yang di atas rata-rata lah. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mahasiswa-mahasiswi STKIP Taman Siswa Bima khususnya, dan teman-teman umum, agar dapat membantu subscribe ya channel Bung Amar Podcast ya teman-teman sekalian. Di pada kesempatan malam ini saya kepingin bincang-bincang lah sedikit dengan Ketua Prodi terpilih 2020 sampai 2024-2025. Selamat malam Pak Ivan. Selamat malam. Alhamdulillah sehat ya. Sehat lah, masa dah sehat. Sehat ya. Bagaimana keadaannya ini? Jadi dari Bima datang ke sini tuh. Kalau diceritakan ini panjang ini, sepanjang melintas pulau, ya kan? Bima ke Pulau Jawa ini. Oke, saya tertarik nih Pak Ivan. Ya. Jadi saya juga merasa bangga ketika mendengar kabar dari Angin begitu kan. Pak Irfan ini terpilih sebagai salah satu atau terpilih menjadi orang yang kemudian dipercayakan memimpin prodi atau menjalankan program studi pendidikan olahraga di STKIP Taman Siswa Bima. Ya, kira-kira bagaimana ceritanya itu Pak? Ya, baik begini Pak Amar, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini kita sharing ya, keadaan prodi pendidikan jasmani di STKIP Taman Siswa Bima. Yang kedua, saya berterima kasih diliput di kediaman Pak Amar. Ini luar biasa ini. Jadi disediakan tempat VIP sekaligus diberi, mudah-mudahan dikasih penginapan. Ini akan pandai. Yang ketiga, kaitannya dengan prodi kami, alhamdulillah kemarin setelah visitasi akreditasi, kami sebelumnya akreditasi C ya, yang sekarang prodi terbaik di saya rasa di Provinsi NTB yang terakreditasi B, khususnya di prodi pendidikan jasmani, olahraga dan rekreasi di STKIP Taman Siswa Bima. Ini prestasi terbaik yang kami rasa di prodi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kaitannya dengan pengangkatan prodi itu hak prerogatif pimpinan kami, Pak Dr. Ibnu Khaldun Sudirman. Sehingga kemarin saya diangkat oleh beliau pada tanggal 6, artinya masih usia bayi lah. Sehingga amanat itulah yang kami jalan, yang walaupun saat ini saya dan Pak Amar ini mudah-mudahan tanggal 3 kita menyelesaikan doktor pendidikan olahraga di Universitas Negeri Semarang, sehingga nanti kembali kita menjadi kekuatan besar untuk sama-sama bersinergis membangun prodi Penjaskesrek di STKIP Taman Siswa, khususnya Provinsi NTB wilayah Timur. Ini menjadi kekuatan, modal kekuatan besar. Hadirnya 3 doktor ini bukan persoalan gampang, ini persoalan yang sangat luar biasa. Kalau misalnya ketiga doktor ini sama-sama mengaktualisasikan ilmu pengetahuannya yang didapat di perguruan tinggi terhebat di Indonesia, yakni Universitas Negeri Semarang, sehingga bisa kita menjadi prodi yang minimal bisa bermanfaat untuk masyarakat dan ilmu pengetahuan. Ya, betul Pak Ivan. Jadi yang menariknya dari pernyataan Pak Ivan tadi, yang kemudian saya kutipan, jadi Pak Ivan ini kan sebenarnya begini, Pak Ivan ini kan belum selesai studi doktor, Ya. begitu kan? Jadi ada hal-hal yang kemudian menarik, yang kemudian dilihat oleh Pak Dokter Ibnu itu kan, walaupun memang pada dasarnya dalam suatu yayasan atau kampus swasta itu memang hak prerogatifnya itu STKIP Taman Siswa untuk menentukan, gitu kan? Artinya kan dibandingkan dengan yang lain, begitu kan? Pak Ivan ini kan belum selesai, gitu. Ya. Kira-kira apa sih yang menarik di Pak Ivan itu sehingga kemudian bisa kemudian diangkat secara ini langsung, mungkin ya saya katakan, oleh Pak Dr. Ibnu
Pak Ivan ya, gitu. Padahal Pak Ivan ini kan dokternya belum selesai gitu kan, tinggal tunggu promosi dokter dan lain-lain. Kira-kira seperti apa Pak Ivan? Baik, menurut saya, tahu saya, Pak Dr. Ibnu Khaldun Ketua TKI Pertama Siswa ini sangat responsif terhadap kebutuhan dan keadaan yang sesuai dengan kebutuhan kemajuan perguruan tinggi di kalangan masyarakat, baik di kalangan masyarakat awam maupun di tingkat masyarakat yang terdidik. Gitu. Ini kalau di dunia marketing, kira-kira ini adalah pasar. Gitu. Pasarnya keadaan orang-orang di perguruan tinggi itu adu kualitas. Sehingga harapan kita menurut saya Pak Ketua ini, kehadiran dokter itu kan sebagai gambaran terpenting ada perubahan yang baik terhadap kemajuan politik maupun lembaga. Dan saya pun tentu berterima kasih karena saya dan Pak Ahmad dan Pak Rabah sedang studi, tiba-tiba diberikan amanah. Saya diberikan amanah prodi ini, khususnya prodi Penjaskesrek, untuk berkompetisi dan lari cepat untuk membangun prodi Penjaskesrek yang unggul sesuai dengan visi misi yang ada di prodi Penjaskesrek. Makanya keunggulan itulah yang menjadi salah satu modal kenapa kita mendapatkan akreditasi B sesuai dengan visi misi itu. Nah, tentu tantangan ini Pak Dr. Ibnu Khaldun Sudirman berharap tidak hanya ke saya saja, tapi ke semua dosen tetap prodi Penjaskesrek. Kurang lebih kalau di data orang itu yakni 20 orang. Nah, ini masih sebagai modal kekuatan besar. Karena begini sedikit Pak Mas. Keadaan secara kuantitatif, rasio dosen dan mahasiswa kita itu yang dilihat dosen tetap kami Pak Ahmad, sehingga rasio mahasiswa dengan dosen tetap itu terpenuhi. Makanya itulah salah satu faktor penunjang kenapa kita oleh tim visitasi kemarin mendapatkan akreditasi B. Itu gambaran kaitannya kenapa Pak Ketua Pak Dr. Ibnu Khaldun Haji Sudirman MSI itu barangkali banyak pertimbangan, barangkali yang barangkali beliau yang tahu dan paham kenapa saya diberikan amanah untuk memimpin prodi Penjaskesrek ini. Itu Pak. Oke, Pak Ivan. Jadi kan Pak Ivan sekarang ini udah dipilih sebagai Ketua Prodi STK Mahasiswa Bima yang khususnya yang jurusan Penjaskesrek gitu. Tetapi di tengah terpilihnya Pak Ivan sebagai Ketua Prodi ini kan juga Pak Ivan memiliki ide dan gagasan untuk membangun prodi itu sendiri. Ya di tengah gap mungkin yang kemudian terjadi di gugus TKIP mahasiswa beberapa tahun yang lalu gitu kan, mungkin hadirnya Pak Ivan ini kan sebagai jembatan alternatif untuk merekonsiliasi gitu kan prodi itu sendiri. Kira-kira seperti apa apa saja target Pak Ivan ke depan itu, mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan kemudian jangka panjang ke depan untuk kemudian membangun kembali kiroh perjuangan prodi STK mahasiswa Bima ini kan? Gini Pak Ahmad, namanya di perguruan tinggi itu kan tentu diisi oleh orang-orang yang menurut saya punya kompetensi dan kapabilitas karena sudah dipredikat sebagai akademisi. Tentu dari segi ilmu itu rata-rata tidak dilakukan lagi. Tentu dalam perjalanan ada dinamika, sebenarnya bukan gap ya, tapi dinamika karena wawasan keilmuan dan keilmiahan yang mungkin biasalah dalam perguruan tinggi, termasuk membangun prodi biasa, tapi seoptimal mungkin dengan penunjukan sebagai ketua prodi saya coba membangun. Saya berjanji pada pimpinan saya akan membangun prodi ini berdekatan secara humanis seperti itu. Di samping kemampuan leadership itu penting sebagai bukan aktor tapi sebagai yang diberikan amanah untuk mengelola prodi ini, sehingga adanya warna baru pendekatan ini tentu dosen-dosen pun merasa menerima, sehingga punya dorongan dan mau bekerja sama membangun prodi. Saya sering sekali menyampaikan kepada dosen-dosen, mari prodi ini adalah rumah besar kita. Di samping rumah untuk pengabdian,
di sini adalah rumah untuk investasi jangka panjang kita. Nah, sehingga rumah ini tidak bisa dilakukan perubahan oleh satu pimpinan, tidak bisa. Nah, butuh sinergi baik pengelola prodi, ketua prodi, sekretaris, termasuk yang pentingnya masih dosen tetap dan mahasiswa. Itu kan komponen pengelolaan. Makanya program-program ke depan itu ada peningkatan, ada program untuk soft skill dan hard skill, tidak hanya diperuntukkan untuk dosen tetap di prodi Penjas Kesret, tapi untuk mahasiswa juga, ya kan? Dengan berbagai pengalaman dan latar belakang dosen ini, kan dosen kita ini beberapa punya lisensi nasional. Mahasiswa pun sudah punya potensi hard skill, yang keterampilan itu mereka sudah. Tinggal ini bagaimana fasilitasi saja, tinggal bagaimana ini menggerakkan saya dari dosen-dosen. Saya rasa dari hati ke hati, sehingga dosen-dosen itu mau bekerja sama, bersinergi membangun ini. Jadi itu yang hal-hal penting selama ini, walaupun usia pendidikan atau prodi ini masih berbilang bayi ya. Itu ke depan masih panjang di perjalanan. Iya betul. Ya memang patut memang harus diakui gitu kan. Jadi kehadiran Pak Irfan ini kan memberikan warna baru di prodi Penjas Kesret ya. Ada beberapa mungkin kegiatan yang masih yang pernah kemudian dilakukan oleh Pak Irfan. Walaupun itu hanya sebatas seremonial, tetapi isinya itu ya ilmu semua gitu kan. Soal Pak Irfan mampu menghadirkan beberapa dokter yang baru selesai promosi dokter gitu kan. Jadi wawasan dan gagasan ini kan masih baru gitu loh. Sehingga tingkat eksplorasi gagasan terhadap mahasiswa kemudian masyarakat umum juga kan lebih bagus begitu. Kira-kira begini Pak Irfan. Kalau dalam konsep desa itu, jadi membangun Indonesia dari desa, jadi ada satu konsep besar yang kemudian diterapkan di dalamnya, namanya OPOP, one product dan one person, atau one person one product gitu loh. Jadi satu orang menghasilkan satu produk. Gitu. Kira-kira menurut Pak Irfan, bisa nggak kemudian diterapkan di prodi PJK itu? Artinya satu dosen bisa melahirkan mungkin 1000 mahasiswa yang memiliki intelijensi tinggi, atau satu mahasiswa mampu membawa perubahan untuk mahasiswa Bima. Iya. Nah, itu sangat berpeluang ya, sangat one person one product itu sangat di perguruan tinggi itu sangat penting sekali kalau diterapkan seperti itu. Makanya ke depan ini ya dosen itu tidak hanya sebagai fasilitator, tapi ke depan itu sebagai pelaku untuk melaksanakan BIMTEK atau workshop di prodi Penjas Kesret. Minimal karena keadaan mahasiswa kita barangkali bisa dilakukan BIMTEK. Dengan BIMTEK ini kan memunculkan. Makanya kemarin itu kami, khususnya saya mau menyampaikan ke Bapak Ibu dosen agar mengirimkan data-data penunjang, baik dia golongan, pangkat, dan spesifikasi keahlian. Tujuan ini pemetaan. Ya nanti tujuan akhirnya itu kalau dianalisis melalui project map itu adalah produknya apa. Jadi sesuai dengan keahlian dosen itu ya fokus saja sama keahliannya. Kalau dia fokus, saya berkeyakinan dia akan mampu menghasilkan karya baik tulisan, kemudian mampu mengikuti hibah penelitian, pengabdian. Ini kan peluang-peluang di tingkat akademisi. Jadi dosen itu tidak hanya mengajar sebagai turunan tridharma perguruan tinggi itu, ya kan? Tidak hanya pengajar, ada penelitian dan pengabdian. Nah, yang didorong ini kan pengajar normal, saya rasa cuma dosen menjalankan tugas itu, ya kan? Kalau penerapannya seperti itu ya kita bisa berlari kita. Kalau di ilmu sprinter, kalau menggunakan latihan yang biasa, tidak mungkin akan meningkatkan kecepatan lari sprinter. Padahal lari sprinter itu jadi menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk mendapatkan hasil secepat mungkin, itu sprint, lari 100 meter. Beda dengan misalnya maraton, dia membutuhkan V2 max yang banyak, sehingga dia dalam urusan berapa kilo kemudian maraton bertahan. Jadi kalau sprint lari tapi harus terukur dan cepat-cepat nanti beres juga. Kalau enggak intinya kita perbaiki. Ada 3 hal yang saya dalam waktu dekat ini diperbaiki. Yang pertama adalah tata kelola di prodi, yakni itu akan menjadi persoalan mengenai manajemen leadership. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya. Oke, Bapak. Adit.
Ya baik. Yang hari ini. Nampaknya luar biasa YouTuber ini. Jadi diberikan kesetaraan banyak, HP pun kameranya pun banyak. Dari sisi kiri, atas, bawah ada semua kameranya. Ya, menurut saya di plot itu ada kekuatannya ada 3 sebenarnya ujung-ujung tombaknya. Yang pertama itu ini bagaimana untuk mengelola manajemen prodi ini secara terbuka, ya kan? Kemudian transparan dalam urusan pengelolaan dan pelayanan. Jadi pelayanan cepat kami terus lakukan sehingga memberikan kemudahan, apalagi pada saat COVID ini ya mahasiswa contohnya sekarang itu bimbingan skripsi tidak mesti karena keadaan COVID tidak mesti mahasiswa harus melengkapi persyaratannya datang ke ruangan prodi. Sekarang melalui komunikasi WA itu bisa mahasiswa mengajukan judul, kemudian melengkapi persyaratan pengajuan judul, dan secepat mungkin setelah selesai administrasi dalam waktu secepatnya kami mengeluarkan surat pembimbing langsung kirim ke WA mahasiswa yang bersangkutan. Setelah itu kami menyampaikan pesan lagi agar cepat disampaikan ke pembimbing yang sudah disangkutan namanya di surat, supaya mahasiswa pun sejak semester 7 sudah mengajukan judul, di mata kuliahnya dibimbing, didampingi. Kemudian di semester 7 ini mereka mendapatkan bimbingan. Tujuannya agar memiliki waktu yang banyak dalam proses bimbingan. Biasanya di PKI pertama mahasiswa pelaksanaan wisuda itu mulai pokoknya antara rentang bulan 9 sampai bulan 11 itu. Jadi kalau banyak yang sudah daftar akan melaksanakan wisuda, artinya punya waktu kurang lebih 10 sampai 11 bulan. Karena saya kalau bimbingan skripsi kalau intensif itu 1 bulan selesai kalau bimbingan proposal. Kalau intensif jadi kan tergantung progres lagi mas. Itu dari segi program pertama. Berarti semua tergantung mahasiswa ya? Iya, tergantung mahasiswa sekarang. Kami memberikan pandangan terhadap dosen-dosen bersangkutan. Dosen menyetujui semua, tidak ada persoalan. Makanya ada dukungan seperti itu kami bisa tidak lanjut. Gitu. Kemudian yang kedua, ya ini kekuatan terbesar itu adalah di dosen. Artinya dosen dengan prodi itu harus searah dan sepikiran. Ya dinamika wajar, itu persoalan dalam lembaga biasa terjadi, tapi dinamika itu bisa difasilitasi dan diminimalisir kesalahan, dan yang tajam bisa saling mengendalikan. Jadi tujuannya kalau urusan memajukan prodi, dosen semuanya setuju. Jadi persoalan cara dan alat apa yang digunakan itu saja. Tetapi kalau sudah disampaikan ke dosen menerima, ya termasuk ya kaitannya ke meningkatkan soft skill dosen, hard skillnya perlu didorong tuh secara intensif ke depan itu. Ya baik BIMTEK dalam waktu dekat ini Pak Ahmad di tim visitasi kemarin itu ya insya Allah akan berkunjung langsung ke prodi kita ke Jaskestek sekaligus memberikan workshop. Kira-kira workshopnya untuk peningkatan penulisan jurnal internasional. Kapan lagi kalau tidak bisa kita maksimalkan menggali ilmu di situ. Ini peluang. Gitu. Ya tujuannya minimal kita bisa berjalan dulu kalau tidak bisa berlari. Ya. Jadi itu komponen dalam berlari. Jadi harus bisa jalan baru bisa berlari. Setelah itu dia akan mempertahankan lari, prestasi lari itu kan begitu kalau di atlet itu, ya kan? Dia
Namun mungkin orang berlari itu tidak bisa berjalan kan asal mulanya ya jalan dulu, dia berjalan lari baru mempertahankan. Kita ini ya menuju antara jalan dan lari, transisi namanya gitu. Transisi inilah yang saya ya harus minta bantuan dalam arti ke semua, tidak hanya di dosen prodi dan Ketrek, termasuk di OTK pimpinan prodi itu saya minta terbuka, tolong minta bantu, kami dibantu prodi kira-kira apa yang bisa meningkatkan soft skill dan hard skill dosen. Mari kami minta pandangan di LPTN ya, mereka mau memberikan arahan ya. Intinya walaupun kita ini barangkali sudah dokter, tetap berguru sama siapapun ya, tidak ada ruang tertutup bagi itu, jadi semuanya welcome. Tinggal kita ini kan bagaimana approach communication ya kan, jadi pendekatan komunikasi ya. Jadi walaupun kita orang olahraga ini nampaknya keras di lapangan, kalau urusan permainan sepak bola itu keras dalam bertanding, tapi setelah bertanding, proses bertanding sampai selesai itu ada sportif gitu kan ya. Iya. Nah itu yang harus dibangun, itu dua. Yang ketiga adalah membangun kekuatan di mahasiswa. Jadi percuma tata kelola bagus ya kan, unggul, transparan, dan dosennya sudah kompetensi soft skill dan hard skillnya bagus, tapi mahasiswanya cara-caranya masih tradisional. Nah kita berusaha menyesuaikan dengan kedaerahan kita sebagai Indonesia Timur. Kemudian yang kedua, tidak bisa kita lupakan bahwa kemajuan sains dan teknologi itu terus berkembang, apalagi revolusi industri 4.0, kemudian menuju 5 ya kan? Society 5.0. Wah itu kan jauh sekali kan gitu. Apalagi kita yang pernah studi di luar daerah ini, nampaknya 4.0 itu diskusi itu sudah nampak berlalu. Sekarang menuju revolusi industri 5.0 kan gitu. Nah nampaknya kita masih kejar revolusi 4.0, tapi tidak apa-apa. Nah jadi tidak hanya hard skill, cara saya mengukur kalau hard skill mahasiswa itu di prodi Ketrek ya sudah ada. Sehingga bagaimana kemampuan pengetahuan soft skillnya ini yang kan kompetisinya bukan hanya kompetisi yang berbentuk kegiatan fisik saja, keterampilan kan, atau kegiatan fisik. Tapi adu ide dan gagasan ya, termasuk kan ada program misalnya HIBA, penelitian dan pengabdian untuk mahasiswa kan, PKM ada. Nah peluang-peluang inilah yang coba kita bangun. Di tahun 2017 pertama kita ini bukan tidak ada peluang, tapi tidak mau berusaha itu saja gitu. Jadi peluang banyak. Ketika kami saat itu 2017 itu ada namanya PHBD ya, program hibah bina desa. Kita beberapa itu ada 4 tahap kalau nggak salah sebelum ditetapkan. Tahap ketiga itu kita lolos sampai presentasi di Balai Nasional ya, untuk wilayah Indonesia Timur. Artinya ada peluang. Jadi kompetensi itu tergantung prodi bisa memeta, bisa membaca keadaan apa enggak. Kalau tidak bisa membaca kebutuhan mahasiswa, kemudian diarahkan sesuai dengan perubahan yang ada, maka kemungkinan besar kita punya peluang besar. Tapi kalau prodi tidak bisa membaca arah perubahan, persaingan, Sri Dharma itu hanya fokus saja ke hasilnya, maka kita ketinggalan. Iya. Gitu. Intinya di olahraga itu kompleksitas saya sampaikan di mahasiswa itu. Tidak hanya tidak semua ilmuwan lain itu punya hard skill, tapi kebanyakan jurusan atau keilmuan lain itu lebih mendorong pada soft skill. Nah kita itu hard skill ada, tinggal nanti penguatan soft skill. Nah ini yang terus kita dorong, sehingga mahasiswa pun secara mandiri meyakini bahwa prodi ini salah satu prodi yang terpenting untuk masa depan mereka.
kalau kata Pak Dr. Ibnu Khaldun itu olahraga itu dibutuhkan dari orang sejak orang bangun tidur sampai dia tidur kembali gitu. Ada olah pikir kata beliau, ada olah rasa, ada olah fisik kata beliau, ada olah rohani. Makanya di kampus kita Pak Ahmad ini iklim yang sehat, ini iklim zikir dan pikir. Jadi pikir ini tidak hanya diisi oleh ilmu pengetahuan, tapi iklim zikir itu ada sebagai pendekatan spiritual. Nah, satu yang merupakan barangkali kita harus menangkap itu visi misi peradaban istiqlal itu. Kalau iklim pikir dan zikir berjalan, maka ada satu yang belum kita dorong lebih cepat, yakni iklim sehat. Iklim sehat ini sebagai iklim program sehat di hari apa? Bisa digunakan hari Jumat, baik senam maupun kegiatan olahraga. Ya, coba kita bangun dengan dosen yang sudah berjalan di kampus kota. Karena Odi Penjas Keseringan ada di kampus itu, tepatnya di Kabupaten Bima, ya kan? Jalan lintas Tente Talabiu itu. Kemudian di kota itu, satu ada di kota Bima ya. Nah, di kampus kota sudah berjalan iklim sehat, iklim zikir, dan iklim pikir. Iklim pikir ini terus kita tingkatkan. Tinggal nanti di kampus induk iklim sehat ini walaupun tidak dilaksanakan secara rutin, misalnya senam sehat pagi hari itu, minimal bisa menggerakkan dengan teman-teman ada aktivitas badminton ya, setiap hari Jumat, kemudian aktivitas olahraga lain ini kan sebagai gelora untuk membangun iklim sehat. Gitu. Jadi yang saya pikir kalau orang olahraga itu tidak lengkap rasanya kalau udah iklim zikir, iklim pikir tanpa ada iklim sehat. Kita sebagai orang olahraga harus membangun iklim sehat ketiga komponen itu. Kalau ketiga itu dilaksanakan, saya pikir ya sebagai umat manusia ya barangkali merasakan nikmat apa itu arti kehidupan yang sesungguhnya. Itu Pak. Oke, terima kasih, luar biasa nih. Tapi memang ada beberapa hal yang mesti harus kemudian di counter, memang harus di counter ya. Kalau menurut saya harus di counter gitu kan. Jadi olah pikir ini seolah-olah dianggap sebagai olahraga, gitu kan. Jadi menurut saya itu upaya untuk memarginalkan olahraga, seolah-olah olah itu ya dikaitkan dengan olahraga. Sedangkan konteks olahraga itu memiliki dasar filosofi dan kemudian kekuatan hukum yang legal secara konstitusional. Ya salah satunya kalau konteks olahragaan harus kemudian memiliki the law of the game ya kan, peraturan yang khusus. Kira-kira olah pikir, olah otak dan lain-lain ini hanya sebatas pertanyaan saja. Didukung oleh apa gitu kan? Peraturan apa? Ya, kalau olah pikir, olah kecerdasan mungkin ya upaya untuk meningkatkan knowledge kita gitu kan. Salah satunya adalah baca, berdiskusi dan demo. Iya kan? Demo itu adalah salah satu instrumen untuk menaikkan animo kita untuk belajar begitu kan, belajar berdiskusi, belajar membaca dan belajar mencari informasi, teman-teman sekalian. Jadi memang gagasan itu memang luar biasa Pak ya. Tetapi memang tidak semua gagasan yang kemudian diungkapkan oleh Pak Irfan tadi juga bisa kemudian dieksplor oleh Pak Irfan gitu kan. Harus kemudian dipilah mana program, mana konsep yang kemudian dibangun oleh institusi, mana yang kemudian konsep yang kemudian dibangun oleh prodi itu sendiri. Sehingga kita juga yang dari prodi gitu kan, ya tidak seolah-olah mengiakan apa yang kemudian dijadikan program institusi gitu kan. Jadi ini sebenarnya proses pertautan gagasan saja sih Pak Irfan. Makanya di jurusan olahraga ini juga teman-teman sekalian harus kemudian bisa dipetakan mana konsep keolahragaan dan kemudian mana yang konsep intelektual dan hati. Begitu kan, mungkin hati lewat zikir dan lain sebagainya. Lari lagi ke model peradaban dari konsep peradaban dari visi misi Taman Siswa Bima tadi kan. Jadi tidak ada peradaban di atas peradaban. Ya, yang ada setelah peradaban kehancuran. Maka upaya untuk merawat peradaban itu menurut saya ya mungkin melalui zikir, fikir, ya dan kemudian membangun sistem institusi yang baik. Ya, kemudian merespons setiap
apa yang kemudian diinginkan oleh mungkin dari dosen, kemudian membangun kampus itu jauh lebih baik ke depan. Jadi begini mungkin Pak Ivan, jadi ada beberapa hal mungkin ini yang paling inilah, yang paling mendasar yang ingin saya tanyakan. Pak Ivan ini kan memang sudah diamanahi kan sebagai salah satu pioner nahkoda di dalam prodi Penjaskesrek itu, tetapi memang harus saya batasi juga Pak Ivan. Ya, Pak Irfan memang sudah diamanahkan sebagai nahkoda, tetapi tidak semua ya diurus sama Pak Irfan, gitu kan? Artinya semua kegiatan itu harus kemudian dilibatkan baik di tingkat dosen maupun mahasiswa. Upaya untuk membuat grand design prodi ini lebih baik ke depan. Jadi upaya mendapatkan prestasi yang baik harus ada latihan-latihan yang baik. Salah satunya akselerasi, folklore dan lain-lain. Kira-kira begini, prodi ini kan memang terbilang kalau katakan terbilang baru gitu kan, dan kemudian juga dipimpin oleh orang yang baru dan memiliki gagasan yang baru juga ya, salah satunya adalah Pak Irfan. Jadi prospek ke depan ya kira-kira seperti apa sih kira-kira yang gagasan Pak Irfan itu masih nggak mengikuti konsep yang kemudian dikatakan oleh Pak Dokter Ibnu itu ya, kita membuat kampus ini berlari gitu kan, atau ada konsep-konsep baru gitu bang. Jadi kalau mengikuti konsepnya Pak Ibnu, mohon maaf bukan saya ini, tetapi itu sama halnya plagiasi gagasan orang lain. Ya, maunya kita kira-kira ada nggak gagasan baru yang kemudian ditawarkan oleh Pak Irfan ya, untuk membangun prodi tersebut? Ya, begini, konsep berlari itu itu kan apa namanya statement yang bisa memotivasi supaya prodi itu berlari itu bukan berarti tanpa ada tadi kata Pak Amal ada program. Kalau di latihan itu berlari harus ada program yang terukur, ada istilahnya ada repetisinya, peningkatannya, ya kan? Iya. Ya. Di konser lari yang dimaksud itu saya rasa sebagai stimulus untuk memotivasi di prodi Penjaskesrek yang ya saya di prodi Penjaskesrek kan sejak 2014 ya, dari sebagai staf pernah, sebagai jabatan struktural pernah. Artinya sejak 2014 itu minimal ada informasi dan pengalaman sebagai bahan saya untuk ke depan apa yang dilakukan. Nah, berlari ini tujuannya mengakselerasi perubahan yang ada. Sekali lagi sebagai akselerasi dengan perubahan yang ada. Tentu kita yang minimal sudah menempuh S3 ini implementasinya akan mengalami kendala. Ada yang bisa menerima dan ada yang tidak. Nah, barangkali cara-cara inilah yang katakan saya tadi itu adalah approach communication. Kata komunikasi. Kita akan memberikan gambar ini loh keadaan yang dihadapi. Ya jangan ngomong dunia lah, karena kondisi kita ini loh yang dihadapi oleh Indonesia urusan politik Penjaskesrek ini. Sehingga yang saya katakan tadi ya kekuatan besar itu dari 3 pengelolaan prodi, dosen dan mahasiswa. Tujuannya adalah untuk peningkatan soft skill dan hard skill. Saya berkeyakinan kalau 2 ini dipadukan, karena tidak semua disiplin ilmu pengetahuan itu ada yang nilai hard skillnya. Jadi olahraga itu yang berbentuk dia. Iya, ini sulit loh Pak mencari orang yang punya keterampilan, ya kan? Jepang itu lama sekali menyediakan SDM itu untuk mewujudkan orang-orang yang terampil, ya kan? Jepang yang bertahan itu orang-orang terampil di Jepang itu. Nah kita ada, tapi
bagaimana soft skillnya, jadi kemampuan pengetahuannya bagaimana. Jadi adik-adik mahasiswa itu punya kompetensi di sepak bola, ya kan? Ada yang pencaksilat kemarin nasional, kemudian apalagi satu itu, ada yang atletik dipakai oleh daerah-daerah lain, baik kejutan maupun Porda, ya kan, maksudnya atletik punya SDM kita. Kemudian di karate ada. Maka itulah yang harus didorong ke depan itu sebagai kekuatan yang ada di prodi. Tentunya makanya cara saya boleh usulkan rekrutmen dosen itu kita harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan dalam arti apa sih yang kurang? Jangan sekedar misalnya magister terima gitu. Kan kita kejar kualitas mau lari nih, ya kan? Ya, kalau SDM-nya misalnya sepak bola misalnya SDM-nya sudah ada 3-4, ya tentu karena satu angkatan kita 2 kelas barangkali itu sudah rasional, sudah kalau terima lagi yang keahlian ada yang kurang nih, misalnya ada di bola voli barangkali, kemudian pencak silat barangkali. Nah kita untuk bela dirinya baru pencak silat, karate belum, ya kan? Nah ini yang harus padahal kita ada atlet karate, ya. Nah inilah yang coba. Kemudian saya pikir yang pertama itu untuk mengukur salah satu capaian-capaian itu, ya kita melakukan penataan kurikulum. Penyesuaian lah kira-kira itu yang dihadapi oleh keadaan sekarang dengan kurikulum kita. Jadi outputnya kan kalau turunan di undang-undang SKN itu kan kita sebagai lembaga pendidikan, jadi menghasilkan tenaga pendidikan, bukan menghasilkan tenaga pelatih. Tapi dalam masa perkuliahan mereka disuntik, ya kan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan seputaran, ya tidak terlepas ilmu kepelatihan, ya kan, tapi itu sebagai kompetensi pendukung sebagai dia sebagai tenaga pendidik. Ya ini kurikulum itulah yang kami sudah menggagas sekarang dengan beberapa tim di mana. Kemudian tahap kedua ini kita ini sedang menyiapkan semua deskripsi kurikulum itu, kemudian nanti akan mengundang workshop dengan dosen, dengan mahasiswa, pengguna lulusan. Ini kan penting. Jadi jangan sampai kurikulum kita tidak terkoneksi dengan kebutuhan sekolah. Jadi pengguna lulusan itu kan sekolah-sekolah itu. Jadi kita akses saja nanti sekolah mana yang kita minta, supaya kurikulum kemudian mata kuliah yang diterapkan itu sesuai. Itu yang sebagai perubahan kurikulum. Oke, baik. Kemudian yang kedua Pak Amar, kita ini yang belum terbangun ini sementara itu yakni keterlibatan eksternal, bersinergi dengan eksternal, baik lembaga pendidikan maupun lembaga keolahragaan. Salah satunya KONI barangkali. Kemudian kalau lembaga pendidikan ya di dinas pendidikan, ya kan, di tingkat SD SMP lembaga dinas pendidikan, di tingkat SMA ada UPT Dikmen, di tingkat MI MTS Alia ada Kemenang. Ini kan olahraga bisa masuk semua di situ, ya kan. Jadi itulah yang harus dibangun ke depan itu. Kita kalau tidak bangun seperti itu ya tidak bakalan berkembang. Jadi kita ini bukan hanya sekedar mencetak, gitu kan, mencetak sarjana kan gitu kan biasanya tapi nanti
setelah lulus sarjana jadi apa gitu. Ya. Nah yang terpenting itu kan jadi lulusan kita itu ya manfaat yang terpenting itu ya ini masyarakat yang yang merasakan. Nah tentu cara-cara lain pun kita dengan kemampuan lembaga apalagi dalam COVID ini ya membangun sinergi di eksternal itu ya menggunakan materi-materi dari luar. Saya rasa tidak terlalu berat kok, tinggal kita komunikasi termasuk sebagai ekspor sosialisasi prodi Penjaskesrek dan merespon lulusan-lulusan doktor barangkali bisa diundangkan dalam diskusi webinar. Itu kan cara-cara kita untuk menaikkan keberadaan atau ratingnya prodi itu ya, termasuk nanti ke depan itu kan mudah-mudahan kita ini urusan sosialisasi media sosial ini termasuk Pak Amar ini yang konsen di YouTube misalnya. Ini kan tidak semua orang punya waktu ya. Waktu yang paling ya, jadi YouTuber ini waktu gitu. Jadi ya kalau memikirkan dari fee itu kan panjang itu ceritanya. panjang sekali. Berapa waktu kalau seandainya kita baca buku kemudian sambil meracik buku, sambil meracik kopi, kemudian membuka kafe misalnya, itu kan bernilai ekonomi. Tapi ini kan jangka panjang dan rekam jejaknya kapan saja bisa diakses ke bayangkan di era yang sekarang ini. Yeah. Ini kan Open informasi ya? Iya, open informasi. Kita mau butuh informasi apa, diskusi akademi misalnya. Kalau buka channel Amar misalnya, ya kan? Bung Amar Podcast ya. Kalau mau misalnya Lihat makan-makan Khairul bisa. Amar Official. Iya. Di depan membuka rumah makan di Bima kan misalnya. Iya. Ini kan luar biasa ini. Ini pencitraan positif. Iya. Nah, apalagi prodi Penjaskesrek itu mau berpikir ini ke depan itu cara-cara ini bisa ini diaktualisasikan di prodi Penjaskesrek. Kata Pak Ahmad tadi kita diskusi sebelum di YouTube ini ya. Jadi modal terpenting untuk mensosialisasi keberadaan kompetensi mahasiswa dan prodi kita. Tinggal ini kan diekspor, ya kan? Saya rasa kalau kontennya bernilai edukasi akan banyak minat yang melihat kemudian dipraktikkan, misalnya kemampuan apa, bela diri, barangkali, kemudian bola voli, bola besar, barangkali senang, kan banyak itu bisa dilakukan. Kemudian dalam seminar webinar bisa melibatkan mahasiswa punya kompetensi di bola diri, bisa dilakukan atraksi. Saya rasa hal-hal seperti itu kan tidak mesti kita undang lagi orang di luar prodi ya kan, bayar kita sudah ada gitu. Tinggal ini difasilitasi ya. Mereka ini tidak ada dilakukan kompetisi bergelar apalagi kedaratan kompetisi begini ya. Kalau di kampus kita kalau sekarang kan menerapkan perkuliahan semi daring itu jadi karena melihat keadaan di daerah dia bisa daring kemudian bisa perkuliahan luring pun harus menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah mungkin kampus satu-satunya menerapkan itu hanya kampus TKI Pertama Siswa 5. Nah artinya kan kampus ini lebih siap dan membaca keadaan itu kan tidak semua kampus memiliki analisis seperti itu. Jadi barangkali ada kampus-kampus yang lain ya menerapkan daring. Nah tapi kalau itu kan tergantung lembaga masing-masing ya. Iya. Ya. Tapi ini yang lebih penting Pak Ivan. Menurut saya begini. Kan di STK Pertama Siswa ini kan memiliki sumber daya manusia, salah satunya adalah mahasiswa yang kemudian memiliki potensi yang sangat luar biasa kan, baik di tingkat soft skill-nya maupun hard skill-nya.
selama ini kan memang beberapa tahun ke belakang lah, kita melihat ke belakang gitu kan. Jadi responsif kita sebagai seorang dosen ini kan juga kurang terhadap potensi-potensi yang kemudian dimiliki oleh mahasiswa itu. Salah satunya katakan begini, yang telah disebutkan oleh Pak Irfan tadi, mahasiswa-mahasiswa kita ini kan juga memiliki ini keterampilan memiliki prestasi di bidang silat gitu kan, prestasi di bidang bulu tangkis, prestasi di bidang basket dan lain-lain gitu Pak Irfan. Yang kemudian selama ini dilihat oleh kita kan tidak ada dosen-dosen yang tidak terlalu responsif. Dosen-dosen ini mencoba untuk mendorong gitu kan, mendukung setiap prestasi yang kemudian dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri gitu kan. Sebenarnya kan harapan mereka kenapa kemudian masuk di prodi ini supaya jadi jenjang prestasinya mereka juga berlanjut begitu loh. Salah satunya di IKIP Mataram. Kita harus menjadikan patokan bahwa IKIP sekarang ini diganti dari Undikma itu, jadi tetap merespon setiap atlet-atlet yang kemudian masuk di sana gitu. Kira-kira ada nggak respon seperti itu mungkin terhadap mahasiswa di masa kepemimpinan Pak Irfan ini? Sebelum ke sana Pak, saya beri gambaran. 2015 saya berusaha meyakinkan ke lembaga agar prodi Pencaksilat ini yang punya kemampuan lebih di hard skill itu diperhatikan, dan alhamdulillah saat itu direspon baik oleh Pak Ketua, walaupun prosesnya lumayan panjang. Tapi kan ini kan usaha dari saat itu saya bukan apa-apa, tapi sebagai masih staf sekretaris prodi. 2015 masih sekretaris. Ya, sekretaris prodi, karena 2016 saya diangkat lagi sekretaris PPM. Karena saya membaca program itu. Nah, di 2015 itu saya tangkap ini kebutuhan mahasiswa. Dia mau menyalurkan keterampilannya, tapi tidak ada wadah. Sehingga 2015 saya berinisiatif membentuk namanya klub sepak bola. Dulu ada, tapi tidak berbentuk sebagai organisasi di kemahasiswaan. Yani saya ajukan ke pimpinan, saya deskripsikan, lakukan. Ini loh gambarannya. Tujuannya apa sih? Sebagai peningkatan hard skill dan skill. Saya tetap mendorong ke situ Pak. Saya tetap akan mengarah ke situ. Akhirnya latihan ya sampai sekarang alhamdulillah sepak bola kalau sekelas Kabupaten Bima, STK Ketang Mahasiswa Bima punya nama gitu. Minimal bisa mampu bersaing di tingkat pemain-pemain kelas di tingkat kabupaten Bima. SDM kita sudah tinggal dikasih itu berbentuk hard skill. Contoh, itu kan contoh. Artinya kan bisa ya, berarti ada. Kemudian di tahap berikutnya setelah saya tentunya dibantu oleh beberapa teman saat itu kan nggak bisa ya, sendiri tidak bisa yakin itu manusia bisa individual ya, dari sosial itu nggak bisa itu individual, jadi harus dia sosial berkelompok kan. Jadi kita ajak yang punya kompetensi lebih di sepak bola, saya ajak. Karena saat itu lumayan padat dan sibuk saya, diberikan tanggung jawab yang latih ya, Pak Dr. Abuah sekarang dulu jadi latih gitu. Nah, alhamdulillah direspon baik oleh Pak Ketua. Inilah salah satu responnya ya, dia membantu semacam ada anggaran untuk latihan. Itu kan betul-betul perhatian. Kemudian yang kedua itu, setelah itu saya sampai ke Pak Ketua, mahasiswa ini tidak hanya prestasi di tingkat kabupaten Bima, tapi di tingkat nasional ada banyak yang ikut rapor. Saat itu Pak Ketua meresponnya memberikan mahasiswa tiga atau 4 mahasiswa saat itu beasiswa prestasi khusus dianggarkan oleh lembaga. Coba, ini kan bagian respon, ya kan, setelah
berjuang, punya klub sepak bola yang terorganisasi, ada seleksinya begitu ketat, ada seleksi visi dan keterampilan. Kemudian setelah itu meyakinkan kepada mahasiswa yang punya prestasi lebih, saya berusaha berkomunikasi dengan pimpinan. Kita upayakan untuk dapat beasiswa. Alhamdulillah dikasih sampai wisuda anak itu. Iya. Ya, dibantu kan. Salah satunya anak labu itu ya. Iya kan. Sarudin ya. Salahuddin, Ilham. Sekarang Ilham sudah lisensi pelatih C2 ya. Iya, C2. Iya. Nah, termasuk kemarin saya bantu dengan, kebetulan saya baru di Prodi, dia hubungi. Jadi saya komunikasikan, alhamdulillah ada bantuan anggaran, walaupun ini kan kemampuan lembaga ya segitu gitu. Dan ternyata ya pelatihan lisensi pertama dibantu juga. Ini kan bagian baik. Ini kan persoalan saya tadi bilang Pak, proses komunikasi saja gitu. Tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Kemudian ukuran soft skill, kemarin saya cerita, mahasiswa kita bisa kok dibawa ke tingkat nasional seperti PHBD, ya program hibah bina desa itu, walaupun proses akhirnya ya ini hanya satu kelompok yang lolos saat itu, tapi kan ini peluang. Nah, cara-cara inilah yang harus didorong ke depan itu ya sebagai bukti kampus ini memang betul-betul kejar kualitas itu, dan membantu bukan membantu ya, mendukung kegiatan-kegiatan di prodi PDS khususnya untuk mahasiswa. Kalau contoh ini sudah dilaksanakan, kenapa hari ini kita harus harus memikirkan di belakang terus? Di depan banyak tantangan, banyak ujian. Kita ada contoh itulah gitu. Barangkali dosen ya kata Pak Ahmad tadi, one person, one product, gitu kan? Ya. Ketika ini dibaca dengan baik, maka dosen itu menghasilkan produk minimal selama dia ngabdi jadi dosen prodi penjas keser itu satu produk saja minimal, apapun itu, ya kan? Cara apapun. Dan dosen pun di lembaga pun ada namanya penelitian internal juga kan, pengabdian internal itu kan responsif keadaan lembaga yang melihat barangkali untuk meningkatkan peminat menulis. Ini kan peluang sebenarnya. Saya rasa itu. Betul. Oke, Pak Irfan, sekali lagi terima kasih banyak. Ya. Ini yang terakhir Pak Irfan, kira-kira ke depan itu harapan Pak Irfan seperti apa? Baik dalam membangun hiruk perjuangan prodi yang saya katakan masih sangat baru gitu kan, dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain yang besar gitu kan. Jadi seperti apa kira-kira harapannya Pak Irfan? Harapan ini adalah harapan kita bersama. Tentunya kalau membawa nama prodi berarti harapan kita bersama. Yang pertama, wajib hukumnya kita bekerja sama, baik di tingkat pengelola prodi maupun dosen dan staf. Itu kekuatan penting. Kalau sudah solid di situ, ya kita pun akan optimis cara-cara kerja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pendekatan humanis itu penting supaya urusan semua hal pun tidak menjadi perbedaan yang tajam. Kata Pak Ketua itu, Pak Dr. Ibnu Khaldus itu membangun tata kelola yang sehat. Ya kan? Ukuran sehat itu bukan hanya sehat dalam ukuran fisik, tapi tata kelola itu harus sehat. Tujuannya apa? Tadi tujuannya supaya yang ada di prodi itu adalah optimis cara kerjanya. Ya, terus dilakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa, baik soft skill maupun hard skill. Penting. Cara apa? Bersinergi dengan semua stakeholder. Kalau dalam penelitian saya kebijakan publik itu, ya
keterlibatan semua berpeluang besar orang bisa menerima kebijakan dan pelaksanaan kebijakan itu akan direspon baik oleh semua lapisan, baik di internal kita kesini, di eksternal kita minta bantuan di lembaga semacam yang mempunyai penelitian dan penelitian. Di eksternal pun tidak menutup kemungkinan Pak Ahmad, keadaan daerah kita pun, nah ini implementasi yang punya peran baik desain, ya, master plan pembangunan olahraga. Nah kita yang punya, masa kita yang punya ilmu tidak dilibatkan urusan pembangunan olahraga. Dan kita siap merancang roadmap-nya. Iya, Iya. iya. Ini Jika diperlukan. iya. Pimpinan daerah pun harus tangkap hal gitu. Kalau tidak tangkap berarti bukan sebagai kebijakan publik namanya, ya kan? Tapi kebijakan individual. Untuk membangun olahraga itu tidak bisa. Berarti menghasilkan kepentingan personality ya. Iya kan? Jadi kalau menurut saya di hasil riset saya itu pembangunan olahraga di tingkat daerah itu tidak hanya yang berperan itu pemerintahnya dan lembaga organisasi olahraga, tapi perguruan tinggi itu penting Pak. Ya kan? Coba membangun olahraga tanpa akal, gimana bisa bangun? Hanya bangun gedung saja nanti mangkrak. Itu rumah hantu itu sebenarnya. Ya. Iya. Nah itu bisa didiskusikan di kesempatan yang lain kan? Gitu. Ya kita sih berharap kita diundang lah diskusi terkait persoalan itu kan. Ini by design, master plan, roadmap itu penting itu naskah otentik keilmiahan. Gitu. Kerjasama. Dengan. Kalau tak kerjasama itu kita mau kerja gesrek pun sulit bohong. Jangankan untuk berlari, berjalan saja susah. Nah, kita sudah meletakkan ini dasar dalam 1-2 hari atau belum sampai 1 bulan ini, ya tentu harapannya ada harapan banyak dosen. Yani apa? Yang terpenting melalui hibah diri untuk beribadah sebagai akademisi, orang bisa melihat bahwa pekerjaan dosen itu pekerjaan orang banyak Mulia. Pekerjaan mulia dan tentunya harus didukung oleh kebijakan yang bisa minimal mendapatkan yang layak. Itu ya. Itu yang terpenting ya. Baik layak urusan apapun semua layak urusan kesempatan, ya kan? Dalam mendapatkan bidang perguruan tinggi termasuk apapun itu semua. Ya Pak Ahmad tahu dan definisi layak. Oke Pak Ivan, terima kasih saya telah berbincang. Setelah ini makan pala marah kan luar biasa ya. Pala marah ya. Oke, coba bilang sekali dulu lah. Jangan lupa subscribe Bung Amar Podcast ya. Jangan lupa subscribe dan like, apa lagi? Di channel Bung Amar Podcast. Oke, luar biasa oke teman-teman sekalian. Jadi diskusi ini memang sebenarnya tidak hanya sebatas kami berdua, tapi kami membutuhkan gagasan-gagasan hebat dari teman-teman sekalian. Mungkin bukan hanya teman-teman dari BIMA, lebih khusus di Prodi Penjas Kesrek di BIMA, tetapi juga kami membutuhkan ide dan gagasan dari fakultas-fakultas yang lain atau jurusan-jurusan yang lain yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman sekalian. Karena harapan kami membangun ide dan gagasan itu sangat dibutuhkan, karena membangun ide dan gagasan sama halnya kemudian kita membangun sebuah gedung yang sangat besar tetapi bernuansa edukasi. Oke, sekali lagi terima kasih, tetap tonton video di YouTube kami Bung Amar Podcast. Jangan lupa teman-teman sekalian, upaya untuk mendukung podcast kami, maka subscribe, like, comment, and bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.